Oke, halo YouTube, welcome back to my YouTube channel. Yeay! Di video kali ini kita bakalan memasuki episode kedua dari serial resep di channel YouTube aku. Aku mau jelasin lagi aja nih ya, walaupun udah serial kedua ya. Serial resep ini akan berisikan tentang aku yang bakalan kasih tahu kalian resep-resep masakan ala aku. Dan tadi aku udah mention ya, ini tuh ala aku, jadi nggak ada standar umum. Ini masakannya tuh harus gini kah, harus gitu kah, harus pakai ini kah, harus pakai itu kah? Enggak, standarnya itu adanya di aku ya, karena ini ala aku, ala Farida Zeta. Nah, hari ini tuh aku bakalan masak menu makanan berat ya, menu buat lauk makan nasi gitu ya. Nah, untuk nama menunya sendiri pasti kalian juga udah pernah lihat dari judul dan thumbnail videonya. Kalau hari ini aku bakalan masak dan kasih tahu kalian resep dari menu ayam mentega ala aku. Nah, gak usah berlama-lama lagi karena aku juga udah lapar ya, pengen cepet-cepet makan. Ini aku langsung mau kasih tau kalian aja bahan-bahannya. Nah, ini dia nih guys, bahan-bahan buat bikin ayam mentega. Nah, udah jelas banget ya dari namanya, ayam mentega. Berarti bahan utama yang harus ada itu adalah dada ayam ya. Di sini aku nggak tahu dada ayam yang aku pakai tuh ukurannya berapa gram, tapi kira-kira kalian bisa lihat sendiri kan ya dari kamera. Kira-kira ayam yang aku gunakan tuh ukurannya segini. Terus bahan utama berikutnya yang harus ada tuh mentega ya, jelas. Nah, mentega ini kalian bisa pakai merek apapun sesuka kalian. Tapi kalau aku yang di rumah adanya ini, jadi aku pakainya ini. Terus kita juga memerlukan tepung serbaguna ya. Kalau aku sudah langganan banget kalau tepung serbaguna tuh pakainya yang spicy. Karena nanti juga di sini nggak ada cabai-cabean gitu yang bikin pedas. Jadi aku mau ngambil pedasnya itu ya dari tepungnya ini aja, tepung spicy. Tapi kalau kalian nggak selera pakai tepung spicy, kalian bisa pakai tepung serbaguna yang rasa biasa aja gitu ya, yang tepung doang, bukan yang rasanya spicy. Terus kita juga perlu lemon dan juga lada, ini buat nanti ngemarinasi ayamnya. Dan aku juga tadi kan udah bilang ya, kalau di sini tuh nggak ada percabe-cabean yang bikin pedas, jadi mungkin kita bisa ambil pedasnya cuma dari tepung spicy tadi sama dari lada ya. Next, untuk bumbu yang cair-cairnya ini aku punya saus tiram ya. Terus udah gitu kita juga perlu pakai kecap asin. And berikutnya kita juga perlu kecap manis ya. Kalian mau pakai merek apapun terserah kalian. Terus kita juga perlu minyak goreng pastinya buat menggoreng ayamnya ya. Nanti kan ayamnya bakalan digoreng tepung dulu. Terus kita juga butuh bawang bombay, bawang putih, daun bawang, dan juga biji wijen. Dan terakhir, untuk perbumbuan duniawi yang wajib ada kalau kita lagi masak tuh adalah garam, penyedap rasa sapi, dan penyedap rasa ayam ya. Nah, tadi kalian kan udah pada lihat ya guys, bahan-bahannya itu apa aja ya. Aku juga mau kasih tahu dulu nih, kalian jangan kaget kalau kayak ngeliat bawang bombay atau bawang putih tuh banyak banget. Apakah memang sebanyak ini yang diperlukan buat masak menu ini? Enggak sama sekali ya guys. Jadi memang kalau di rumah aku tuh daun bawang, bawang putih, bawang bombay ini memang dirediin sama mbak aku. Biar kalau tiba-tiba aku pengen masak menu apapun, itu bahan-bahannya udah ready. Jadi nggak perlu motong-motong lagi. Jadi lebih praktis dan lebih cepat ya. Nah, nanti bawang bombay, bawang daun, sama bawang putihnya itu dipakainya sebanyak apa? Kalian lihat aja di video pas aku lagi masaknya. Yang jelas ini nggak bakalan dipakai sebanyak ini, biji-bijiannya juga ini nggak bakalan dipakai sebanyak ini gitu ya. Dan nggak usah berlama-lama lagi, kalian tadi udah lihat bahan-bahannya. Sekarang aku mau langsung aja kasih tahu kalian resep. Nah, pertama-tama kita harus potong-potong dulu dada ayamnya ya guys. Untuk potongannya sesuai selera ya, aku juga nggak jago dalam hal memotong. Jadi pas ini potongannya bakalan abstrak ya, ada yang gede, ada yang kecil gitu. Maklum ya, bukan standar master chef ya. Tapi insya Allah lah, aku selalu memperbaiki diri ya dalam hal memasak. Nah, ini setelah aku potong-potong dada ayamnya jadi seperti ini ya guys ya. Kan aku udah bilang ya tadi ukurannya tuh nanti bakalan nggak jelas karena aku nggak punya ilmu memotong ya. Jadi motongnya tuh asal aja gitu ya. Yang penting nanti makanannya enak gitu pokoknya. Nah, kalau udah dipotong-potong kayak gini, sekarang kita masukin ke mangkok lagi. Terus kita bakalan kasih bumbu-bumbu buat dimarinasi. Nah, ini aku marinasinya pakai lemon ya guys ya. Lemonnya seberapa banyak sesuai selera aja, aku cuma nggak tahu standarnya segimana, tapi yang jelas yang adanya segitu ya pakai segitu. Kalau lagi ada banyak berarti pakainya ya segini aja nih. Kalian bisa lihat nih untuk satu dada ayam kayak gini. Kalau udah dikasih lemon, lanjut dikasih garam, terus lanjut kita kasih lada putih. Mau pakai lada hitam nanti jadinya black pepper ya guys ya, jadi lada putih aja. Oke, nah udah kayak gini tinggal diaduk-aduk, diratain gitu ya. Ini fungsinya biar apa? Jujur aja awalnya tuh aku nggak tahu, tapi kayaknya ya setelah aku cari tahu ini tuh fungsinya marinasi seperti ini tuh untuk membuat si daging ayamnya itu juga lebih berasa gitu rasanya. Jadi rasa enak makanannya itu bukan cuma ada di bumbu luarnya aja gitu ya, atau di bumbu osengannya, tapi juga ada di rasa daging ayam yang meresap sampai ke dalam.
Atau teman-teman ada yang lebih tahu marinasi itu fungsi jelasnya itu buat apa, tolong komen ya, biar nanti aku nggak salah nyebut lagi. Nah, kalau udah kecampur rata seperti ini, tinggal didiamkan 10 menit kalau kalian banyak waktu. Kalau kalian buru-buru masaknya ya 5 menit aja cukup ya. Tapi kalau langsung digoreng ini nggak ada artinya, berarti tadi ya kita marinasi, namanya juga marinasi, jadi didiemin dulu, oke? Nah, ini ayamnya udah selesai dimarinasi, udah aku diamin sekitar 5 menit bahkan lebih ya kayaknya. Jadi sekarang step berikutnya aku bakalan nepungin ayamnya ini, karena nanti ayamnya ini bakalan aku goreng tepung ya guys ya. Nah, ini tepungnya juga udah siap. Ini tepungnya yang tadi aku tunjukin di awal ya, di bahan-bahan. Ini adalah tepung hot and spicy dari merek Sasa. Tapi kalau kalian mau pakai merek lain juga nggak apa-apa, terserah aja ya. Ini aku pakai yang ada aja di warung deket rumah aku. Nah, ini aku mau kasih tahu dulu ya guys, ya, bukan ilmu sih sebenarnya, lebih ke kayak cara aku buat nepungin sesuatu makanan gitu ya. Aku tuh kalau nepungin bahan-bahan kayak daging ayam, daging udang gitu ya, kan biasanya itu kan bahan-bahan yang paling sering dimasak, dibikin digoreng tepung gitu ya, lalu dibumbuin telur asin, asam manis dan lain-lain, ya kan? Nah, kalau orang-orang tuh nepungin bahan-bahannya itu tuh di tepung basah dulu, terus lalu ke tepung kering, terus nggak jarang juga orang yang sampai 2 kali tepung basah tepung keringnya tuh kayak bolak-balik gitu ya. Kalau orang-orang tuh caranya seperti itu, kalau aku tuh enggak ya guys. Aku dari ayam atau daging apapun yang setelah dimarinasi seperti ini langsung aku cemplungin ke tepung kering. Dan setelah dicemplungin ke tepung keringnya ini aku nggak diapa-apain lagi gitu. Udah, menurut aku kayak gini aja udah bertepung, tinggal digoreng. Memang tapi nanti jadinya tuh nggak terlalu crispy ya, karena memang aku tidak mengincar crispy-nya. Aku hanya mengincar daging yang polosan ini. Aku maunya tuh dia ada kulitnya gitu loh. Cuman kan kalau kita ngarepin dari kulit ayamnya doang tuh kan dikit banget ya. Jadi kalau aku mau ini berkulit ini harus ditepungin, dan aku juga nggak mau tepungnya terlalu banyak. Tapi selain karena kalori juga, intinya kan kalau misalkan makin banyak ditepungin, makin banyak tepung yang ikut, makin banyak juga kalori yang ikut kegoreng gitu loh, ikut kemakan sama kita. Tapi ya faktor utamanya bukan karena kalori, tapi karena aku nggak mau tepungnya terlalu tebel, nanti malah gigi aku sakit makannya gitu. Udah, setelah ditepungin satu lapis seperti ini, udah ini tinggal siap digoreng sama aku ya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya guys ya, aku nggak bakalan nunjukin ke kalian cara gorengnya gimana, karena jujur aja aku juga nggak punya ilmu menggoreng yang banyak, nggak tahu apinya tuh harus sekecil apa, harus pas udah suhunya berapa dicemplungin ke minyaknya ayamnya itu. Jadi aku nggak ada ilmu kayak gitu-gitu. Jadi ya ilmu menggoreng aku ilmu biasa aja, jadi aku nggak tunjukin ke kalian ya. Intinya nih ayam bakalan digoreng pakai minyak goreng, dan dia bakalan diangkat pas nggak terlalu coklat gitu ya, jadi istilahnya setengah matang gitu ya. Jadi kalian langsung aja lah ya lihatnya pas udah mateng. Tada! Ini pas ayamnya udah selesai digoreng tepung ya guys. Nah, kalau ayamnya udah selesai ditepungin kayak gini, sekarang kita tinggal nyalain kompor buat ngebumbuin si ayam goreng tepungnya tadi jadi ayam mentega ya. Nah, kita tuh nggak pakai minyak goreng ya guys untuk menumis bumbu-bumbu di awalnya, bawang putih dan bawang bombay. Kita langsung pakai mentega ya. Nah, untuk menumisnya nih aku pakai menteganya 1 sendok makan dulu aja. Nah, kalau menteganya udah cair, sekarang kita tinggal masukin bawang putih ya. Again, seperti yang kalian tahu, aku tuh suka banget sama bawang putih ya. Seperti yang udah aku info di resep episode pertama, aku tuh cinta banget sama bawang-bawangan. Jadi aku bakal masukin banyak-banyak perbawangan duniawi ya. Setelah bawang putih, bawang bombay, bawang daun, bawang merah pun sayangnya aja nggak cocok masuk di menu ini. Kalau cocok gue masukin. Nah, kalau bawang putihnya itu sudah mengeluarkan aroma, walaupun dia belum matang ya, dia sudah mengeluarkan aroma bawang putihnya, kita tinggal masukin bawang bombay. Yang banyak juga ya guys, karena cinta banget sama bawang. Hahaha, ini yang di depan gue. Apa bawangnya banyak itu gitu. Namanya juga ala aku ya kan. Nah, kita bakal masukin ayamnya itu sekarang, karena jangan sampai masukin ayamnya pas bawang bombaynya udah terlampau matang banget atau terlalu layu gitu ya. Nanti takutnya jadi nggak ada rasanya lagi bawang bombaynya. Nah, kalau misalkan ayamnya udah masuk ya, kita langsung masukin bumbu-bumbu yang cairnya ya. Ini aku pakai saus tiram 1 SDM. Terus aku pakai kecap asin setengah SDM aja. Nanti kalau kurang asin tinggal ditambahin. Dan aku juga bakal masukin kecap manis 2 sendok makan.
Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal masukin mentega lagi ya guys ya. Ini kita masukin 1 sendok makan lagi. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal dicicipin ya. Cicipin dulu. Nanti kita bisa tahu deh tuh kurang apanya. Nah, udah pas tapi kurang ada rasa kayak agak-agak pedes-pedes gitu, jadi aku mau masukin lada. Tapi selera ya, kalau misalkan kalian nggak mau ada rasa-rasa kayak pedes lada atau malah mau ditambahin cabai rawit, terserah. Tapi kalau kata aku, kalau masukin cabai tuh nanti bakalan dominan rasa cabai, ngerti nggak sih? Jadi nggak ada ayam menteganya, malah kayak ayam cabai garam, asin dan pedes gitu loh. Nah, ini kan tadi aku bilang ya, bahan-bahannya itu ada garam juga, terus ada penyedap rasa sapi dan ayam gitu ya. Nah, ini kalian pakai kalau perlu aja ya. Jadi walaupun aku sebutin bahan-bahan, bukan berarti dia harus dipakai. Ini hanya pelengkap aja. Kayak aku sekarang mau pakein. Tapi kalau udah nggak mau dipakein, resep kayak tadi aja tuh udah pas. Karena kan standar keasinan orang tuh beda-beda ya, iya nggak sih? Takutnya kalau kalian masukin lagi, kalian merasa asin banget karena udah ada asinnya sebenarnya dari menteganya guys. Cuman kayaknya aku kalau nggak masukin penyedap tuh kayak agak kurang gitu. Tapi masukin dikit aja ya. Kalau udah kayak gini aku yakin aku nggak perlu cobain lagi ya. Menteganya pun rasanya udah strong, jadi nggak perlu ditambah lagi. Tapi buat kalian yang lebih suka lagi rasa mentega yang banyak, boleh ditambahin 1 atau 2 SDM lagi sih kalau menurut aku ya. Nah, kalau udah kayak gini sebenarnya pas bisa langsung diangkat ya. Cuman aku mau udah sebenarnya seperti ini aja udah bisa langsung diangkat ya. Cuman aku pengen menghijaukan dia dulu ya, pakai bawang daun ya. Gak mau pakai bawang daun ini udah bisa, nggak apa-apa, langsung diangkat juga bisa. Kalau nggak suka bawang daun juga bisa langsung diangkat gitu juga. Tapi kalau aku suka banget menghijaukan makanan aku dengan daun bawang atau bawang daun ya. Gimana lah nyebutnya, suka kalian aja. Kan kelihatan lebih kayak cakep kan kalau pakai daun bawang. Pengaruh dirasa sih menurut aku nggak terlalu ya, tapi jadi cakep aja. Terus hitung-hitung kita makan sayur ya nggak sih? Nah, kalau nggak mau dipakein ini juga boleh ya, jadi ini bisa langsung di skip. Tapi kalau aku mau dipakein biar cantik. Kalau udah masuk biji-bijian artinya diosengnya sebentar aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah lama-lama maksud aku. Nah, si biji-bijiannya selain dimasukin tadi, dioseng sebentar, kita masukin juga nanti di atasnya ya, pas kita mau plating gitu. Nah, udah, kalau udah kayak gini udah jadi deh. Aku juga udah matiin api tadi kan. Ini bisa langsung diangkat ya. Nah, ini dia guys, udah jadi ayam mentega ala Queen Farida Zulfa. Nah, kalau udah kayak gini, untuk tambah mempercantik lagi, aku bakalan tambahin wijen lagi di atasnya. Nah, kalau kayak gini baru deh udah cantik. Nah, nggak usah berlama-lama lagi, aku udah lapar banget guys. Jadi aku mau langsung makan ayam mentega ala aku ini pakai nasi ya. Kalau nggak pakai nasi sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi aku kan Indonesia banget gitu ya, jadi harus pakai nasi gitu walaupun sedikit. Nah, ini nih guys, kalau nepunginnya itu cuman 1 kali lapis ya, dia tepungnya tuh nggak terlalu tebel, jadi kita makannya tuh nggak keras, nggak sakit gigi ya. Tuh lihat deh lapisan tepungnya nih, cuman tipis banget kan, nggak terlalu tebel gitu. Dan ayamnya pun masih lebih dominan daripada rasa tepungnya, ngerti nggak? Jangan lupa pakai bawang my love. Bawang-bawangan ini sangat penting guys ya. Kayaknya aku cocok deh tinggal di India ya nggak sih? Sama warga-warga perindapan. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya enak. Tapi rasanya kalau gue yang bilang tuh kayak peres nggak sih? Namanya masakan gue masa nggak enak ya nggak sih? Jadi nanti kita bakalan lihat reaksi karyawan aku pas makan ya. Tapi ini akunya dulu, oke?
Juara. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Enak banget menurut aku ya, namanya lidah aku yang masak gitu. Jadi sesuai standar aku. Tapi nih guys ya, walaupun misalnya ini menu menurut kalian nggak terlalu istimewa atau biasa aja tapi ini semoga bisa jadi referensi kalian kalau kalian lagi bingung mau masak apa gitu loh. Menurut gue soalnya ini menu yang gampang banget buat dimasak, ya nggak sih? Menu makanan berat yang gampang buat dimasak. Menu makanan yang lebih gampang lagi banyak. Cuman ini bayangin dong, ini tuh daging, ya nggak sih? Tapi masaknya tuh se-easy itu, cuma ditepungin, setelah itu dioseng-oseng. Dan rata-rata bahan-bahan yang aku pakai lagi-lagi pasti ada di rumah orang gitu kan. Jarang mentega nggak ada di rumah orang ya kan. Biasanya kan buat roti, buat apa. Di anak kos kan pasti ada mentega, ya nggak? Cuma paling yang nggak ada di rumah orang tuh biji wijen, ya nggak sih? Dan wijennya pun tadi aku udah bilang itu nggak wajib dipakai. Kalau kalian nggak mau pakai ya nggak apa-apa. Wijennya pun nggak aku masukin di menu namanya gitu, jadi bukan ayam mentega wijen, ya kan? Wijennya itu hanya untuk mempercantik seperti yang aku bilang. Aku pun nggak terlalu ngerasain rasa dominan dari wijennya nih di menu ini. Jadi wijennya tuh hanya pelengkap aja ya. Jadi emang resep-resep yang ada di channel YouTube aku ini, aku berharapnya tuh memang easy to cook buat kalian-kalian yang mungkin mager masak yang ribet-ribet gitu ya. Jadi kalau misalkan di antara kalian ada yang bilang ini menunya tuh biasa aja gitu ya buat dimasak, ya memang kalau bisa sebiasa mungkin gitu loh. Jadi orang tuh easy masaknya tuh nggak usah pakai air fryer, oven dan lain-lain. Cuma mungkin kedepannya aku tetap ada menu-menu yang dimasak pakai air fryer, oven dan lain-lain. Tapi aku usahain bakalan segampang mungkin lah masaknya. Karena aku juga sendiri nggak suka masakan yang ribet-ribet ya guys. Setelah ini kalian bakalan lihat reaksi karyawan aku pada makanin menu yang tadi aku kasih resepnya ke kalian ya, ayam mentega. Sekarang kita lihat menurut mereka enak apa enggak. Karena kan kalau menurut aku sendiri ya namanya masakan aku ala aku sesuai lidah aku ya enak-enak aja lah ya kan. Jadi ya sekarang nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung lihat aja. Kita tanya sama mereka enak atau enggak. Oke? Kita mulai dari sini dulu. Enak gak Bang? Enak. Enak Banget. Kameramen? Enak banget. Yang benar. Lapar kali lo. Aspri, enak nggak? Bohong bisa banget sih, sumpah. Enakan bahasa Mujo kali. Admin endorsement yang nyariin duit enak nggak? Mantap. Mantap. POP. Oke. Mbak Ayu, ini dia yang masak sebenarnya. Enak bu. Enak, serius. Nah itu dia guys tadi tanggapan karyawan aku tentang masakan aku. Nah kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Dan lookingnya tuh sebenarnya kelihatan enak atau enggak guys ya? Tolong komen di bawah buat kalian yang nonton ya. Terus aku juga mau minta tolong kalian komen kira-kira aku harus kasih kalian resep apa lagi buat kedepannya. Atau kalian pengen kasih aku request kayak Kak Chinese food dong atau Kak dessert dong gitu. Mungkin kalau kalian request kedepannya bakalan aku buatin ya guys. Dan again ya, kalau kalian nge-recook menu masakan aku ini, tolong banget kalian mention aku lewat Instagram, let me know gitu ya, nanti biar aku repost, oke? Karena jujur bikin serial resep ini tuh malu-malu nggak malu ya, takutnya tuh orang tuh mikir masakan aku tuh kayak nggak enak gitu loh. Tapi kan kalau ada yang recook terus dia bilang enak kan berarti kan terbukti gitu loh resep aku tuh bagus. Nah videonya sampai sini dulu aja ya guys. Buat kalian semua yang pengen tahu lebih dekat lagi, silahkan follow Instagram dan TikTok aku di sebelah sini. Klik follow. And then thank you so much guys for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. I'll see you on my next video. Bye bye.